Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ya, sudah. Ini parah banget sih teman-teman. Jadi lagu Avenu shalom aleichem ini salah satu lagu tradisional favorit orang-orang Yahudi. Shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Lagu ini juga biasa dinyanyikan atau diputar di bandara-bandara Israel saat menyambut para pemukim ilegal Yahudi dari luar dan baru masuk ke Palestina untuk ikut dalam operasi pembersihan pembantaian etnis di tanah air Palestina. Perempuan di depannya, siapa yang mau memajukan silahkan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, kayaknya kok semangatnya nggak pernah kendor. Emang apa sih rahasianya? Didoain Bung Alfian. Aman kan Bung Alfian? Nah Bung Alfian, ini ada berita yang menarik, memang harus perlu dengar langsung dari Bung Alfian. Yang sebetulnya Bung Alfian sudah posting di Instagram Bung Alfian tentang pimpinan Al Zaitun sebut mereka ini melakukan hal-hal aneh ini adalah menggunakan mazhabnya Bung Karno. Nah Bung Alfian, saya awalnya menganggap dia ini berguyun karena mungkin dia ngefans banget Seloroh gitu ya, dengan Bung Karno. Tapi ternyata di berbagai kesempatan jawabannya sama loh Bung Alfian. Mazhab apa katanya? Yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Nah itu yang aneh yang mungkin nanti Bung Alfian bisa respon. Nah kemudian Bung Alfian, waktu itu kita sempat membahas tentang Al Zaitun ini. Yang kita soroti adalah safnya yang tidak rapat, kemudian ada perempuan di depan. Nah kita ketinggalan Bung Alfian. Ternyata di samping perempuan itu, yang di saf pertama itu, ada non-muslim atau kafir yang sedang berdoa, ngikutin sholat, tapi dia pakai gayanya dia. Gitu, kira-kira gimana Bung Alfian respon awalnya? Jadi yang jelas, Al Zaitun ini adalah sebuah kelembagaan yang secara penampakan fisik sangat mewah dan megah. Itu harus dipahami. Dan mereka ini dikenal dengan nama Barisan KW9. KW itu bukan kualitas jelek ya, tapi artinya Komandemen Wilayah 9. Nah, dalam gerakan Islam yang tergabung dalam Komandemen Wilayah yang berhubungan dengan pergerakan Islam terkait, tidak dikenal Komandemen Wilayah 9. Dan itu mungkin catatan buat para pemirsa. Ini merupakan satu gerakan jejaden kalau bahasa Bantennya. Jejaden itu jejadian, artinya dia muncul sebetulnya tidak menjadi satu eksistensi yang merupakan elaborasi atau kepanjangan daripada gerakan-gerakan yang pernah ada. Jadi merupakan sebuah keberadaan gerakan yang dianggap punya hubungan, padahal dia bukan berhubungan, tapi memang dibuat seolah-olah gitu. Ya, Bung Alfian, kembali yang soal tadi Bung Alfian yang kita kelewatan waktu itu membahas, kita kan hanya membahas tentang yang perempuan di saf pertama saja. Nah ternyata kan di sebelahnya itu laki-laki agamanya bukan Islam. Dia menggunakan ritual kafir tapi berjamaah. Nah ini Bung Alfian ada yang menarik ketika netizen bertanya, apakah ini yang akhirnya membuat Al Zaitun bisa dibilang kan orang menganggap diduga ini sesat Bung Alfian, tapi menjadi aman karena dia menyebut-nyebut mazhabnya Soekarno lah, Bung Karno lah, atau gimana Bung Alfian? Karena kan biasanya ya ketika ada aliran sesat, delik penistaan agama atau ngaku nabi baru atau apa, itu nggak perlu dilaporkan Bung Alfian ya, langsung ditangkap polisi. Ini gimana Bung Alfian? Kalau saya membacanya banyak hal ya, bagaimanapun pernyataan ini pernyataan yang perlu dikonfirmasi. Sepengetahuan saya yang menekuni sejarah pergerakan Islam secara nasional, tidak ada mazhab teologi yang ada dalam Soekarno. Yang ada mazhab ideologi. Soekarno dengan rumusan yang berhubungan dengan nasakom, ya. Tapi kalau dari segi teologi, dari segi amalan-amalan keagamaan, jelas ini adalah menurut saya adalah cara untuk mendapatkan perlindungan secara aman dengan mengklaim yang lalu nanti orang yang tidak bisa jawab akan
disalahkan, oh nggak baca lengkap buku di bawah bendera revolusi. Saya udah dengar tuh jawaban dia begitu. Nah yang lainnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan mereka, ya sekali lagi kalau bahasa saya semata-mata untuk ngegerecokin umat Islam. Dan itu merupakan sebuah permainan sejak dulu. Dan ingat, ini kelihatannya perlu dikonfirmasi apa hubungannya dengan Islam Nusantara, karena bagaimanapun pernyataan-pernyataannya yang aneh dan nyeleneh, kelihatannya dia punya misi yang bertemu di terminal mana. Dan saya pikir ini menjadi perhatian. Dan buat pemirsa, Al-Zaitun merupakan sebuah kelembagaan yang secara praktikal tidak bisa diterima oleh arus utama umat Islam, yaitu Muhammadiyah, NU. Itu tidak pernah saya mendengar mengatakan dan mengakomodir sebagai bagian dari the big family Muslim Indonesia. Lagi-lagi merupakan sebuah anomali yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Iya, Bung Alfian, ada lagi hal yang tersambung adalah ini Bung Alfian, soal yang kemarin penembakan di kantor MUI Bung Alfian. Nah ini nanti kita bahas khusus Bung Alfian soal penembakan ini. Tapi yang diberitakan adalah ketika penembakan itu dilakukan, itu petinggi MUI sedang membahas atau merapatkan perihal Al-Zaitun. Ini kan orang jadi bertanya-tanya, apakah ada kaitannya dengan Al-Zaitun? Apakah ada yang sedang melindungi Al-Zaitun? Atau Bung Alfian melihat apa dari fenomena ini? Yang jelas untuk kasus tanggal 23 atau kalau nggak salah awal-awal ya masih suasana lebaran lah ya. Ya bagaimanapun penembakan yang dilakukan oleh pihak si Fulan itu, kalau nggak salah namanya Mustafa ya dari Pasewaran ya, dari Lampung ya. Nah artinya si pelaku ini sebenarnya bukan pertama kali Bung Kameramen, untuk yang ketiga kali. Nah yang ketiga kali, cuma orang bertanya kalau memang dia melakukan sesuatu dan oleh pihak Satpam MUI Pusat sudah diamankan dengan cara-cara sedemikian rupa, kok bisa dimatikan gitu, dimatiin atau dibunuh. Yang jelas itu yang bisa menjawab itu yang jelas aparat. Jadi tidak usah lagi bolak-balik nyalahin orang lain kan. Setelah dia dikatakan dilumpuhkan oleh Satpam dari MUI Pusat, kan diserahkan kepada pihak aparat kepolisian. Lalu ketika di situ kok malah mati gitu kan. Nah sekali lagi saya sebagai salah satu orang yang aktif dalam gerakan dakwah Islam secara nasional menyayangkan, sehingga akhirnya menjadi hal yang misterius dan patut diduga bisa terulang lagi di tempat yang lain dengan motif yang lain. Jadi yang jelas kejadian yang di MUI ini adalah sebuah isyarat kuat bahwa ada tangan-tangan yang berlumur darah dengan semangat palu aritis, dengan semangat permusuhan yang sangat keras kepada umat Islam. Jadi intinya apa yang tadi dikoneksikan dalam analisa Bung Kameramen, ya saya hanya ingin mengajak setelah ini apa lagi, siapa lagi, di mana lagi, itu kelihatannya perlu menjadi renungan kepada semua pihak. Iya, Bung Alfian, untuk sebelum masuk akhir sesi Bung Alfian, untuk update untuk Bung Alfian, jadi yang Bung Alfian sampaikan di YouTube itu alhamdulillah yang nonton sudah 230.000 Bung Alfian. Kemudian untuk di Instagram tentang Al-Zaitun yang nonton sudah 89.000 dan yang nge-share udah sampai 354. Nah ada yang menarik Bung Alfian, ada yang berkomentar, Ustadz sabar ya Ustadz menghadapi hal-hal seperti ini, karena kan betul Ustadz syarat sholat itu adalah berakal. Nah Bung Alfian, bahasa mudahnya adalah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, bagaimana agar umat Islam juga tidak menganggap ini, jadi kan saya melihat Bung Alfian, Al-Zaitun ini cuma jadi bahan ketawaan aja Bung Alfian. Akhirnya nggak diusut, nggak diapa. Jadi jangan sampai kita akhirnya meremehkan yang diduga itu beneran aliran sesat gitu Bung Alfian. Jadi begini, saya ingin akhiri dengan permintaan Bung Kameramen. Kalau kita ikuti beberapa penampakan-penampakan yang sesat-sesat, yang konyol-konyol, yang ancam-mengancam, yang mengarah kepada bentuk penistaan agama, pelecehan, apalagi mau nginjek Quran, bakar Quran, ngerobek Quran, dan seterusnya, ini adalah tanda isyarat kuat bahwa faham ateis komunis itu sedang bergelegak gitu ya. Dan saya ingin mengatakan kepada semua para pemirsa bahwa kita harus terus-terus
memperkokoh nilai-nilai transendens keagamaan kita dengan tertibkan ibadah kita, dan terus kita melakukan penguatan-penguatan keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan yang lain-lainnya kita punya ikrar, kita punya doktrin. Innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hal lainnya tentu kita terus harus belajar bagaimana Islam itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kenapa agama kita disebut Islam? Bagaimana kita berislam dengan cara yang baik, didahului dengan kita mempelajari komponen-komponen elemen-elemen syariat Islam. Jadi intinya buat kita semua menghadapi keadaan seperti ini, tentu saya himbau jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu membuat kita galau atau kecewa atau kita merasa diganggu-ganggu. Maka kita mulai menegaskan, walaupun ini harus diusut, dan saya sayangkan sepertinya ada pembiaran. Betul. Nah, buat kaum muslimin secara nasional, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita akan terus menjadi orang yang berislam menurut ajaran Islam, dari sumber ajaran Islam, dari pembawa primer ajaran Islam. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.